Hai, selamat malam, guys. Malam, Pak. Selamat malam, terima kasih sudah Malam, bergabung. Pak. Hai, selamat malam. Semoga sehat selalu karena saya sedang sakit. Saya selalu berdoa sama orang-orang itu sakit kadang-kadang supaya ketika sakit bisa menghargai suatu kesehatan. Saya pusing-pusing, pengen muntah tapi masih bisa ditahan. Saya harus tetap mengajar karena ini materi yang penting, serius. Bukannya penting fundamental karena ini adalah metode yang paling terkenal di Indonesia dan akan terpikirkan dan pasti akan diketahui oleh semua dosen-dosen yang ada di seluruh Indonesia. Wow. Kita mulai saja. Saya share screen dulu. Pasti sudah kelihatan share screen saya. Kita mulai dari pertemuan 6 yaitu Analytical Hierarchy Process atau AHP gitu. Oke. AHP apa itu AHP? AHP memodelkan proses pengambilan keputusan subjektif berdasarkan beberapa atribut dalam sistem hierarki. AHP memiliki keunikan dibandingkan metode lainnya. Dalam pembuatan kriteria, bobot dari setiap kriteria bukan ditentukan di awal, ya, tetapi ditentukan menggunakan rumus dari metode ini berdasarkan skala prioritas dan bersumber dari tabel Saati. Oke, tidak ditentukan di awal tapi dirumuskan. Nah, ini akan menjadi pembeda yang sangat besar dari metode-metode sebelumnya. Nah, kayak gini. Gitu. Ini adalah proses dari sebuah AHP. Jadi misalkan ada goals, ada tujuannya. Tujuannya misalkan apa? Pemilihan siswa favorit, siswa berprestasi, pemilihan karyawan terbaik. Nah, itu. Di sini ada kriteria, misalnya dimension 1 itu ada kriteria. Dimension ini misalkan kriterianya apa? Misalkan dia itu lama bekerja atau nilai atau IPK atau apa gitu. Nah, boleh dan masuklah ke kriteria gitu. Biasanya kayak gitu. Nih dimension bisa gabung sama kriteria. Kemudian ada alternatif di bawahnya kayak gitu. Jadi ini adalah struktur fundamental dari AHP. Gitu. Ini skala Saati ya. Ini akan sering sekali digunakan ketika kalian ngomongin AHP ataupun pembobotan terstruktur nanti lainnya gitu. Misalkan BWM masih juga pakai seperti ini kayak gitu. Sebentar. Tarik nafas dulu. Oke. Ketika saya memberikan nilai 1, jadi itu adalah sama penting antar dua kriteria. Nanti ini digunakan untuk membandingkan antara dua kriteria. Misalkan kalau kalian beli HP antara harga dibandingkan dengan apa nih, RAM gitu. Kalau misalkan buat kalian itu sama pentingnya, kalian kasih nilai 1 untuk perbandingan di antara keduanya. Misalkan kalian lebih memilih harga, kalian orangnya pelit, tapi pengen spek yang gede gitu. Jadi kalian bisa memberikan nilai 3 pada harganya. Gitu. 5, 7, dan 9 juga itu. Lebih penting strong, sangat lebih penting demonstrated, dan mutlak lebih penting ekstrim. Kadang terjadi juga kalian bisa memberikan nilai 2, 4, 6, dan 8. Itu adalah nilai tengah di antara yang berdekatan atau intermediate value. Misalkan kalau kalian kayaknya sama penting, tapi enggak, tapi cukup penting juga, di antara itu ada 2 ya, kayak gitu aja. Jadi nilainya makin besar itu makin ekstrim kepentingannya. Oke. Oh tidak. Oke, ada yang share screen-nya gagal. Saya coba stop dulu, kemudian saya start lagi. Sebentar. Mana dia? Muncul nggak share screen saya lagi tadi yang error siapa ya? Rizka? It's okay? Saya lanjut aja deh ya sambil ya, kalau misalkan gini saya coba ulang lagi. Skala Saati kayak gitu. Wah, ada angka banyak sekali. Ini adalah random index yang nanti akan digunakan untuk menghitung konsistensi. Ini adalah kata yang akan penting sekali ketika pembentukan kriteria. Konsistensi, gitu. Ada nanti random index ini, saya pakai alam selamata random index value. Jadi kayak gini.
dia bisa merumuskan sampai pembobotan kriteria 39 gitu. Ini angkanya nggak usah dihafal, nanti kita pelan-pelan lihatnya. Oke. Kita bergerak ke kelebihan AHP. Yang pertama ada unity, kesatuan. AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Yang kedua, kita punya kompleksitas atau complexity. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara reduktif. Jadi kayak dipecah-pecah gitu nih. Nanti. Gitu. Kemudian interdependence atau saling ketergantungan. AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Gitu. Kemudian ada struktur hierarki, mewakili pemikiran ilmiah cenderung mengelompokkan sistem ke level yang berbeda dan masing-masing level berisi elemen yang serupa. Jadi AHP ini akan memecah kriteria-kriterianya menjadi silo-silo atau menjadi sebuah bagian di bawah bagian kayak gitu, hierarkis kayak gitu. Gitu. Apa yang contoh hierarkis di dunia nyata tuh kayak gini, kayak misalkan struktur BEM, struktur kemahasiswaan kayak gitu, struktur kelas kayak gitu. Jadi ada ketua kelas atau gitu. Atau struktur kampus deh gitu, ada Pak Rektor, ada Wakil Rektor, ada Bendahara, di bawahnya kayak gitu. Mirip kayak gitu. Kemudian ada measurement atau pengukuran. AHP menyediakan skala pengukuran dan metode yang mendapatkan prioritas. Kemudian ada konsistensi, mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Ada sintesis, mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Jadi ada pemilihan, ini kayaknya lebih penting daripada itu, kayak itu sintetis. Trade-off, AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuannya. Oke. Wow, masih banyak. Ada penilaian konsensus. AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda. Ada proses repetition, membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan pilihan serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Struktur yang hierarkis. Gitu. Kemudian ada memperhitungkan validitas sampai ke batas toleransi inkonsistensi sebagai berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. Itu kelebihannya. Masih ada. Ternyata memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis dari analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Metode AHP memiliki keunggulan dari segi proses pengambil keputusan dan akomodasi untuk atribut-atribut baik kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi bisa digunakan untuk jenis itu. Menghasilkan yang lebih konsisten dibandingkan metode lainnya. Jadi lebih konsisten dibandingkan metode yang tanpa tanpa rumus ya. Itu misalkan kayak WP sama SOW kemarin itu kan itu nggak ada rumusnya. Jadi kasih aja, kemudian kita normalisasi beres kayak gitu. Metode pengambilan keputusan AHP memiliki sistem yang mudah dipahami dan digunakan. Relatif, tapi bisa. Ini mudah digunakan kok. Dibandingkan ANP yang untuk minggu depan, ini lebih bagus. Nah, kekurangannya, harus orang-orang yang memiliki pengetahuan, gitu. Melakukan perbaikan keputusan harus dimulai lagi dari tahap awal. Misalkan, udah hitung, aduh, ternyata tidak konsisten nih, gitu. Kalian harus ulang lagi dari awal, itu susahnya. Gitu. Harus ketergantungan model pada input utama. Jadi harus ahli benar-benar yang bagus gitu loh untuk menentukan sebuah pembobotan kriteria. Gitu. Belum ada pengujian statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan untuk kebenaran model dibentuk gitu. Prosedurnya, pertama identifikasi masalah biasa. Kemudian prioritas elemen itu mana lebih penting daripada mana gitu. Kemudian setelah itu disintesis. Habis itu mengukur konsistensi. Caranya adalah konsistensi indeks atau CI, rasio konsistensi, dan konsistensi hierarki. Ada 3 step untuk menghitung konsistensi. Gitu. Sudah kasus yuk. Gitu. Standar kan ini? Sebentar, saya tarik nafas dulu. Nggak enak banget bro. Oke, contoh soalnya. Pada bagian promosi perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan wisata udah standar ya. Ada 5 kandidat, 4 kriteria. Ada keindahan alam, keindahan budaya, keamanan, dan sarana prasarana. Oke. Nah, kita ada contoh soal nih. Misalkan kayak gini. Ada alternatif atau wisata 1, A1 gitu. Keindahan alamnya cukup baik, cukup baik gitu.
0,6 gitu. Ini Likert nih contohnya nih kayak gini. Likert desimal. Jadi saya jelasin sambil jalan. Nah, kita mulai dari sini deh. Ada input berupa matriks perbandingan berpasangan. Kalau dilihat di sini kan ada misalkan di sini berarti artinya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Bentar, saya ngecek dulu deh. C20013. Oke. Oke, ini artinya yang dibaris terhadap kolom ya. Misalkan C2 sama penting dengan keindahan alam. C3 lebih penting daripada keindahan alam. C3 itu keamanan ya. Keamanan lebih penting daripada keindahan budaya. Keamanan cukup penting dibandingkan sarana prasarana atau ngomongnya kayak gitu. Kemudian C4 sarana prasarana cukup penting dibandingkan keindahan alam. C4 sarana prasarana lebih penting daripada cukup penting dibandingkan dengan keindahan budaya. Ini agak ribet ya. Jadi nanti kita akan pelajarin mungkin pelan-pelan, kita akan repetisi ngulang-ngulangnya. Jadi dicoba dipahami dulu deh karena ini agak ribet memang gitu. Harus sering-sering dilatih. Gitu. Ini adalah input dari user sehingga kalau misalkan kita punya tabel skala Saati tadi ya. Kalau sama penting saya kasih nilai 1 gitu kan. Kalau ini kan kalau misalkan dia diagonalnya ini ya udah nilai 1 karena dia dibandingkan dengan diri sendiri pasti nilainya 1 ya. Jadi saya tandain di sini. Keindahan alam selama keindahan alam 1 gitu. Sekarang ini sama penting 1. Di sini musuhnya adalah 1 per hasilnya ini. Jadi 1 dibagi 1 tetap 1. Lebih penting tadi nilainya 5. Jadi di sini ada nilainya 5. Kemudian di sini perbandingan terbaliknya adalah 1 per 5 gitu. Jadi 1 dibandingkan dengan ini. Di sini dikasih nilai 3, di sini 1 per 3. Di sini 5, di sini 1 per 5. Ini 3, ini 1 per 3. Kalau ini 3, ini 1 per 3. Kayak gitu. Itu seninya matriks perbandingan berpasangan. Oke. Selanjutnya. Nah, kayak tadi ini cuma diubah jadi gini ya, jadi desimal ya. Kemudian saya jumlahkan, hasilnya 10, 10, 1,7, 4,6. Kemudian saya normalisasi. 1 dibagi 10, 1 dibagi 10, 5 dibagi 10, 3 bagi 10, dan seterusnya sampai 1 dibagi 4,67. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, hasilnya nanti jadinya kayak tadi misalkan nih. 1 per 10 gitu dapatnya 0,1. 0,1 nih kayak tadi nih hasil. Ini hasil baginya. Kemudian ini adalah C1 itu dijumlahkan semua dibagi. Jadi dicari rata-ratanya 0,1, 0,1, 0,1154 tambah 0,0714 dibagi 4 gitu. Dapatnya sekian. Inilah pembobotannya. WJ-nya adalah segini. Ini sama deh. Sama ya? Sama. Jadi WJ adalah 0,097, 0,0967, 0,5549, 0,2516. Konsistensi AHP itu adalah lambda max atau lambda max itu adalah di mana matriks aslinya yang tadinya aslinya kan dikalikan dengan sekali perkalian matriks pada bobot kriteria. Wih, mulai nih. Ada matriks kan. Jadi saya bilang ini agak cukup ribet lah. Gitu. Jadi lambdanya kayak gitu. Jadi ini nanti di perkalian matriks hasilnya pokoknya seperti ini. Ini kalau di Excel pakai MMULT. Oke. Kemudian lambda max itu hasil dari lambda ini dibagi dengan bobotnya. 0,3883 dibagi 0,697. Ini dibagi ini dibagi ini dibagi ini. Dicari rata-ratanya. Jadi lambda max-nya dapatnya 4,0435. Kemudian konsistensi rasio adalah lambda max dibagi N atau jumlah kriteria dibagi dengan N-1. Jadi lambda max dikurangi jumlah kriteria dibagi jumlah kriteria min 1. Jadi misalkan tadi 4,0435 dikurangi 4 dibagi 4 kurang 1. 0,0435 bagi 3, 0,0145. Gitu.
Kemudian konsistensi rasio. Rumusnya CI per IR sama dengan 0,0145 yang ini dibagi dengan IR-nya. IR ini tadi yang konsistensi rasio ya. Alonso Lamata values tadi yang di depan yang banyak angkanya itu kalau misalkan kriterianya adalah 4, hasilnya adalah 0,8815, percayalah. Jadi hasilnya 0,0165, CR kurang dari atau sama dengan 0,1 maka dianggap konsisten. Oke. Jadi eigenvektor alternatif C1 juga sama kayak tadi cara hitungnya, hasilnya kayak gini. C2 saya skip aja ya, C3, C4, C4. Menghitung nilai akhir itu adalah nilai alternatif tadi dikali dengan WJ. Kayak mirip AHP. Udah sih kayak gitu. Jadi dapat hasilnya kayak gini lah, percayalah. Hasilnya kayak gitu. Ini grafiknya kayak gini. Oke, terima kasih. Saya ulang dikit deh ya, karena yang penting ada di nih. Jadi inilah matriks perbandingan berpasangan ini yang biasanya yang akan menentukan ujung-ujungnya dari sebuah pembobotan kriteria. Oke. Saya stop share dulu. Oke, nggak masalah. Kalau masih nggak muncul Priska. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan nggak muncul untuk gininya nggak apa-apa. Apa namanya? Share screen-nya mungkin kalian bisa lihat di online lagi. Mohon maaf, kondisi saya benar-benar tidak bagus sekali. Sebentar. Yang saya hanya kuat ngajar satu kelas aja ini. Oke, seperti itu. Mohon maaf agak cepet-cepetan karena emang sudah tidak enak sekali kondisi saya ternyata. Mungkin nanti juga saya akan share coba kelas lagi 1. Kalau misalkan saya bisa mengajar dengan baik di kelas lagi 1, mungkin saya akan kasih pemaparan AHP di situ lebih baik. Pemaparan AHP itu sudah ada di modul dengan terperinci, bisa dipelajarin, contohnya banyak sekali. Ini juga metode yang sangat terkenal sekali, semua orang tahu. Kalau kalian penasaran sama metode AHP, saya juga lulus S2 pakai metode AHP loh, jadi ini masih kredibel banget. Tapi di satu sisi ini terlalu umum gitu, tapi inilah fundamental dari banyak metode-metode yang lainnya akan dikembangkan di dunia nantinya, kayak gitu. Oke. Saya mohon maaf sebelumnya, kondisi saya benar-benar tidak bagus sekali. Keringetan. Jadi, kita akan ulang lagi, mungkin minggu depan saya akan review lagi sebelum saya gerak ke ANP. Saya mohon maaf sekali, belum bisa mengajar dengan maksimal. Kalau saya berat banget, men. Kayaknya mau harus istirahat. Itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, kita akan review lagi di pertemuan selanjutnya. Itu saja. Kalau ada pertanyaan, pengen tahu lebih lanjut tentang AHP, bisa japri atau di grup. Oke, mohon maaf sekali. I'm not good. Oke. Mohon maaf sekali lagi, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini, singkat saja, tapi masih mungkin menimbulkan banyak pertanyaan tentang AHP-nya. Kita akan review lagi pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih sudah join, mohon maaf, terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Ya, terima kasih, selamat malam. Malam, Bro. Malam, Pak. Terima kasih, Sama Pak. Malam, Pak. terima kasih. Silakan. Makasih, Gung. Makasih, Dewa. Sorry ya. Cepat sembuh, Pak. Semoga semangat terus. Ya, makasih, Lili. Lumayan. Kebanyakan duel lu, Pak. Kebanyakan Zoom saya. Kayaknya nih. Bener-bener kurang
Aduh, capek banget bener. Sorry, bener-bener materinya agak kurang banget nih, serius. Agak gregetan juga nih. Oke, terima kasih sudah join. Mungkin kita akan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut. Oke, saya juga izin leave, kayaknya mau bed rest dulu. Selamat malam ya. Thank you guys.